Pagi teman-teman, kembali jumpa dengan saya lagi Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada pagi yang cerah ini, suasana sangat enak ya, karena hari ini saya ada di alun-alun Bojonegoro yang tadi ada acara Car Free Day. Seperti biasanya setiap hari Minggu, saya akan mengajarkan kepada teman-teman, para penonton yang ada di YouTube, para penonton yang ada di TikTok tentang teknik menghipnotis khusus buat Anda para pemula. Video ini tentu sangat bermanfaat, maka teman-teman saya anjurkan untuk melihat atau menonton video saya sampai akhir nanti. Sambil saya memperlihatkan suasana pagi ini ya, saya ingin membagikan kepada Anda para penonton yang ada di platform YouTube atau di TikTok atau di snack video yang nantinya menonton video saya ini tentang teknik menghipnotis teman-teman. Namun terlebih dahulu saya ingin menunjukkan kepada Anda suasana pagi ini ya. Di sini pelan-pelan saya akan menggeser kameranya ya, sangat ramai pagi ini teman-teman. Ini karena ada Car Free Day. Lebihnya seperti ini suasananya di jalan teman-teman. Kalau hari Minggu ini sudah dibuka ya, sehingga mobil bisa jalan, motor bisa jalan, hanya dibatasi sampai jam 8 pagi. Oke, sambil kita jalan-jalan teman-teman, menikmati suasana indah di pagi ini yang cerah ya, langitnya biru, enak sekali. Kembali saya ingin berbagi kepada Anda tentang teknik menghipnotis ya, teknik menghipnotis. Saya yakin dari Anda tidak semuanya bisa melakukan proses hipnotis, maka saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana nanti Anda bisa menggunakan teknik menghipnotis yang sederhana. Saya kembalikan lagi ke posisi semula ya teman-teman. Oke, kita ketemu lagi. Berbicara tentang hipnotis teman-teman, tidak semua dari Anda paham mengerti hipnotis dengan benar. Mungkin dari Anda pernah belajar hipnotis, tapi sampai hari ini Anda masih belum bisa mempraktikkan hipnotis secara tepat gitu. Nah, alasannya kenapa? Karena mungkin dari segi teknik Anda tidak begitu memahaminya, sehingga teman-teman mengalami kesulitan. Yang saya ajarkan di video kali ini adalah teknik hipnotis dasar atau fundamental hipnotis ya. Teknik yang sangat mudah diaplikasikan, dipraktekkan, dengan catatan penting Anda berani untuk mempraktekkan ya. Catatannya Anda berani untuk mempraktekkan teman-teman. Hal pertama yang teman-teman bisa lakukan ketika melakukan proses teknik hipnotis fundamental atau hipnotis dasar ini adalah Anda harus percaya diri ya. Kuncinya Anda terlebih dahulu harus percaya diri dulu teman-teman. Oke. Karena dengan percaya diri Anda akan enak untuk tampil ya, Anda akan enjoy untuk melakukan proses hipnotis pada orang yang akan Anda hipnotis. Jadi hipnotis ini sangat mudah ya, diawali dengan Anda mempunyai tingkat rasa percaya diri yang tinggi. Barulah yang kedua, setelah Anda percaya diri teman-teman, Anda bisa mencari orang atau subjek atau suyet untuk Anda hipnotis. Anda saya anjurkan untuk memilih orang yang kategori sugestif ya. Sugestif itu orang yang mudah terpengaruh. Terus bagaimana cara memilih subjek atau orang yang gampang terpengaruh, Mas Nuk? Oke, teman-teman bisa melakukan tahapan yang disebut dengan tes sugesti. Ya, tes sugesti itu apa? Jadi Anda melakukan tes kepada seseorang tersebut apakah termasuk kategori orang yang mudah dipengaruhi atau termasuk orang yang kategori sulit dipengaruhi. Nah, untuk Anda para pemula, Anda memilih subjek atau suyet atau orang yang dihipnotis ini kategori orang yang mudah dipengaruhi teman-teman. Caranya
Anda lakukan tes sederhana. Nah, contohnya bagaimana tes sederhana, Mas Nuk? Oke, Anda bisa berbicara atau mengajak orang tersebut membayangkan rasa jeruk nipis gitu. Anda katakan pada orang seperti ini, coba kamu bayangkan sekarang di mulut kamu ada tetesan jeruk nipis, rasanya sangat asam sekali. Dalam hitungan ketiga, kamu mulai merasakan rasa asamnya. Oke, barulah teman-teman mulai menghitung. 1, rasakan semakin asam. 2, semakin asam dan semakin asam, gitu ya. Nanti Anda lihat kalau orang tersebut ekspresinya menunjukkan dia mengalami asam di mulut ya. Biasanya kan kalau orang kena jeruk nipis kan nyengir, tahu nyengir ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Itu menandakan dia termasuk orang yang mudah dipengaruhi. Karena apa? Anda kan tidak meneteskan jeruk nipis yang asli, tidak. Tapi Anda mengajak orang tersebut untuk merasakan seolah-olah orang tersebut mendapatkan rasa jeruk nipis tadi. Nah, ketika orang tersebut mengalami perubahan ya di dalam dirinya, nah itu termasuk orang yang sugestif. Artinya orang tersebut pantas untuk Anda ajak bermain hipnotis. Jadi sudah ketemu ya calon yang tepat untuk Anda lakukan proses hipnotis. Oke. Selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan ketika sudah ketemu dengan orang yang Anda lakukan tes sugestif tadi ya, tes sugesti tadi, teman-teman ajak orang tersebut untuk fokus ya. Gimana caranya mengajak untuk orang fokus, Mas Nuk? Oke, kita akan bedah ya. Anda bisa mengajak orang tersebut terlebih dahulu untuk santai, artinya orang tersebut Anda ada duduk ya, supaya santai teman-teman. Kenapa posisi duduk ini sangat penting? Karena dengan posisi duduk ini otomatis orang tersebut rileks ya, menjadi lebih rileks. Ketika sudah duduk berhadapan dengan Anda, oke, orang tersebut sudah duduk berhadapan dengan Anda, langkah selanjutnya adalah teman-teman ajak dia untuk fokus dengan Anda. Misalkan, coba kamu lihat mata saya, kamu bisa pilih mata yang kanan atau yang kiri, kamu perhatikan gitu ya. Ajak orang tersebut untuk fokus dengan Anda. Kemudian Anda suruh orang tersebut untuk tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut berapa kali. Tujuannya apa? Supaya orang tersebut memasuki kondisi relaksasi ya teman-teman, kondisi rileks. Orang kalau tarik nafas, buang nafas ini kan dia memasuki kondisi rileks ya, masuk kondisi santai. Setelah orang tersebut menuruti keinginan Anda, sambil melihat mata Anda tadi, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, ya, Anda bisa melakukan gerakan mendadak ke orang tersebut. Supaya apa? Dia terkejut. Nah, contohnya apa gerakan mendadak? Ya banyak sekali ya teman-teman. Anda bisa langsung menutup matanya dengan cepat, mukanya Anda tutup dengan telapak tangan Anda, plek gitu ya, sambil Anda katakan dengan tegas ya, dengan nada memerintah, katakan tidur. Pasti 100% orang tersebut tidur ya, gampang kan? Nah, setelah orang tersebut memasuki kondisi tidur hipnotis, bagaimana langkah selanjutnya, Mas Nuk? Oke, kita bahas, tapi izinkan saya menyalakan rokok dulu ya. Oke, kita lanjutkan tadi. Jadi kan sampai orang tersebut sudah memasuki kondisi tidur ya teman-teman, memasuki kondisi alam bawah sadar di awal-awal, di permulaan
Oke. BTW saya ini ada di panggung ya, kalau Anda lihat di belakang. Nah, ini ada beberapa tingkat, jadi saya mau menunjukkan pada Anda. Oke, kita lanjutkan sampai saya turun ya, supaya nyaman. Setelah orangnya ini masuk kondisi tidur, Anda lakukan yang namanya pendalaman, teman-teman. Apa itu pendalaman, Mas Nuk? Jadi Anda mengajak orang tersebut memasuki kondisi tidur lebih lelap, masuki alam bawah sadar lebih lelap lagi. Dengan cara apa? Anda bisa menghitung, Anda bisa mengatakan kepada orang tersebut kurang lebihnya seperti ini. Untuk orang yang mendengarkan suara saya akan menghitung dari angka 1 sampai angka 10. Nanti tepat pada hitungan angka 10 Anda bisa tidur lebih lelap lagi, lebih nyenyak lagi, 100 kali lipat lebih nyenyak dari saat ini. Kalau Anda mengerti, silahkan Anda anggukan kepala. Nah, Anda lihat respon orang tersebut. Kalau orang tersebut menganggukkan kepala, artinya orang tersebut paham instruksi Anda, paham perintah Anda. Ya, setelah orang tersebut menganggukkan kepala, baru Anda hitung. Oke, 1, 2, 3 sampai angka 10. Selanjutnya Anda perhatikan, teman-teman, perubahan yang terjadi pada orang tersebut. Ya, pasti secara fisik dia akan tidurnya lebih lelap, lebih pulas, lebih nyenyak. Ditandai apa? Dari kepalanya ya, dia akan lebih lunglai tidurnya, gitu ya. Dari gerakan tangan, otot-ototnya lemes. Anda tes, Anda pegang tangannya salah satu, Anda angkat, Anda jatuhkan. Kalau lemes sekali, lunglai, artinya orang tersebut sudah memasuki kondisi alam bawah sadar yang sangat dalam. Itu namanya deepening atau pendalaman. Tahapan selanjutnya Anda bisa memberikan sugesti. Ya, kita berikan sugesti yang umum. Contohnya untuk membuat sugesti hiburan, teman-teman. Caranya bagaimana, Mas Nuk? Anda bisa memberikan perintah kepada orang tersebut. Contoh sederhana ya, misalkan melupakan nama, gitu ya, lupa nama. Anda katakan seperti ini. Untuk orang yang mendengarkan suara saya tanpa sebab yang jelas, nama Anda hilang dari pikiran Anda. Semakin Anda mencoba mengingat nama Anda, ajaibnya nama Anda sekarang lenyap dari pikiran Anda. Kalau Anda mengerti, coba anggukan kepala. Nah, Anda tunggu responnya. Kembali lagi ya, Anda tunggu responnya. Kalau orang tersebut menganggukkan kepala, artinya sudah paham sugesti Anda, yaitu melupakan nama. Tahapan selanjutnya apa? Untuk mengetahui apakah namanya ini sudah benar-benar hilang di dalam pikirannya, oke, Anda suruh untuk buka mata. Katakan seperti ini. Oke, untuk orang yang mendengarkan saya hitung 1-3, silahkan Anda buka mata. 1, 2, 3, buka mata. Nah, saat orang tersebut membuka mata, Anda tanya namanya. Anda tanya namanya. Siapa nama kamu? Oh, pasti dia akan lupa namanya. Dia bingung namanya siapa. Sukses kan? Artinya Anda berhasil menghipnotis. Ya. Terus kalau mau mengembalikan kembali ke kondisi normal, bagaimana Mas untuk mengembalikan namanya? Oke, Anda lakukan seperti tadi ya. Ajak orang tersebut untuk fokus, suruh tarik nafas, buang nafas beberapa kali, kemudian Anda tidurkan lagi seperti di awal tadi. Setelah orangnya masuk tidur hipnotis, barulah teman-teman lakukan tahapan berikutnya, yaitu mengembalikan nama. Katakan seperti ini. Untuk orang yang mendengarkan suara saya, sekarang nama Anda sudah kembali ke pikiran Anda. Jadi saat Anda nanti kembali lagi bangun bersama saya, nama Anda sudah kembali dan Anda sudah bisa mengingat nama Anda dengan baik. Kalau Anda mengerti, anggukan kepala. Nah, saat orang tersebut menganggukkan kepala, baru Anda hitung. Misalkan hitungannya yang normal ya, dari 1 sampai 10. Kenapa 1 sampai 10, Mas Nuk? Supaya orang tersebut tidak merasa pusing, teman-teman. Kalau terlalu cepat menghitungnya, dia bangunnya terlalu cepat, kasihan pusing. Nah, berikan jeda waktu, pelan-pelan hitungnya. 1, 2,
3 sampai 10. Nah, saat itu 10 dia akan bangun kembali bersama Anda, dan Anda tanya, Anda tes, siapa nama Anda? Andi. Ya, artinya dia sudah bisa menjawab namanya dengan benar. Oke, segampang itu ya teman-teman cara menghipnotis, khususnya hipnotis dasar atau fundamental hipnotis. Anda bisa mencobanya setelah menonton video ini. Namun bila Anda merasa takut untuk mempraktekkan, Anda tidak pede, ya Anda bisa ikut di kelas pelatihan saya. Saya akan membimbing Anda menjadi seorang ahli hipnotis, karena saya Mas Nuk sudah mencetak ribuan penghipnotis hebat, penghipnotis handal dari berbagai profesi yang sudah saya ajarkan kepada mereka-mereka. Dan buat Anda pun bisa membeli e-book saya, e-book Kitab Mahir Hipnotis, sebagai panduan agar teman-teman mendapatkan teori, mendapatkan pemahaman tentang hipnotis ini jauh lebih baik lagi. Ya. Semoga bermanfaat ya buat Anda semua yang menonton video ini. Sekali lagi ya, ini tutorial buat Anda dan Anda gunakan untuk kebaikan. Contohnya Anda bisa menghipnotis orang lain, Anda lakukan hipnoterapi, menghilangkan ketakutan, menghilangkan kecemasan, fobia, menambah rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Demikian teman-teman, kita lanjut di next video. Jika ada suatu hal yang membuat Anda belum mengerti, teman-teman bisa lanjut dengan cara menghubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini teman-teman, dan selanjutnya nanti Anda akan mendapatkan bimbingan langsung dari saya lewat kelas belajar jarak jauh, kelas belajar online. Okay, see you next time, bye bye, salam hipnosis.